Hari ini saya ingin perkenalkan JLPT itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, singkatnya JLPT itu adalah ujian ya, ujian untuk pengetahuan bahasa Jepang. Bukan ujian praktek loh ya. Ini hanya ujian lebih ke dari sisi akademisnya. Nah, JLPT itu mungkin kalau teman-teman sering dengar ada N1, N2, N3, N4, N5. Nah, itulah JLPT ya. Jadi, singkatnya JLPT itu ada 5 level. Ada N1, N5 dulu ya. Ini yang paling rendah. Paling rendah. Kemudian ada N4, N3, N2, N1. Ini yang paling tinggi. Paling tinggi ya. Nah, buat teman-teman yang pengen kerja di Jepang, itu biasanya yang paling banyak dicari itu yang level ini ya. N5 atau N4. Atau N4-nya deh, nyari amannya ya. Jadi seperti itu. Kalau udah levelnya N2, N1, itu biasanya keperluannya untuk keperluan lanjut studi. Kayak gitu. Shingaku misalnya ya. Jadi kuliah di Indonesia S1-nya, nah S2-nya di sana gitu. Misalnya kayak gitu. Shingaku ya. Jadi itu berdasarkan level ya. Nah, JLPT itu di Indonesia diadainnya di beberapa kota ada yang 2 kali ya. Di beberapa kota ada yang 2 kali, tapi ada juga yang 1 kali. Nah, kalau saya di Bali di sini ya, di Denpasar sini, itu cuma diadainnya 1 kali aja di bulan Desember. Nah, kota-kota yang 2 kali ya, 2 kali mengadakan JLPT itu biasanya di bulan Juli dan Desember. Jadi saya yang di Bali itu cuma dapat yang keduanya aja ya, yang apa maksudnya yang sesi kedua gitu ya. Yang pertama pasti bulan Juli karena di Bali nggak ada gitu ya. Jadi harus ke kota yang terdekat, mana itu Surabaya gitu misalnya ya. Kalau nggak salah Surabaya itu 2 kali, Jakarta 2 kali, lagi satu lupa, mungkin Palembang ya. Lagi ya banyak sih yang 2 kali banyak kok ya. Nah tuh diadakannya 2 kali. Kemudian mungkin yang belum tahu dari segi ujiannya ya, JLPT itu sebenarnya ada yang sama, ada yang enggak. Maksudnya pembagian segmen soalnya ya, dan juga di hari pengerjaannya. Sampai paling tidak sampai format yang ini apa sampai tahun 2022 kemarin itu formatnya masih sama. N5, N4 dan N3 ya. Kemudian N1, N2 dan N1 itu segmen soalnya terdiri, yang ini ada 3 segmen soal. Yang ini ada 2 segmen. Nah, sebenarnya begini. 3 segmen ini dikerjakan dalam waktu yang terpisah-pisah. Jadi habis A, B, C gitu misalnya ya. Nah, segmen dari soal JLPT itu ada 3. Ada yang namanya Mojigoi. Kemudian Mojigoi itu tentang ini ya, pengetahuan tentang huruf dan kosakata. Kemudian ada Bunpou dan Dokkai. Ini tentang grammar dan reading, membaca ya, bacaan. Kemudian terakhir ada Choukai. Ini artinya listening, segmen mendengar. Nah, ini ada 3 ya, Mojigoi, Bunpou, dan Dokkai. Biasanya di JLPT untuk teman-teman yang ambil JLPT N5, N4, N3, di hari H pengerjaannya ya, di hari H-nya itu pertama Mojigoi dulu. Kemudian lagi ada jedanya ya. Jeda dulu.
baru ke Bunpo dan Dokai, ada jeda lagi, baru ke listening. Ke Chokai maksudnya ya. Nah, kalau N2, N1 itu Mojigoi plus Bunpo Dokai, ini jadi satu. Ya. Ini jadi satu, kemudian baru langsung listening, langsung Chokai. Nah, jadi beda ya. Kalau kita ngambil JLPT itu level N5, N4, N3, maka di hari H pengerjaannya akan seperti ini. Mojigoi istirahat, Bunpo, Dokai istirahat, kemudian Chokai. Paling tidak yang saya alami sampai tahun lalu seperti itu. Nah, kalau N2 dan N1 itu Mojigoi sama Bunpo Dokai-nya ini jadi satu. Jadi lebih lama ya. Lebih banyak soal, ya memang waktunya lebih lama. Tapi kan bobot pressure-nya itu jadi lebih kerasa. Dan di sini ada Chokai setelah Bunpo Dokai itu ya. Nah, seperti itu mengenai hari H di hari H pengerjaannya ya. Ini kalau saya nggak salah, waktu dari masing-masing segmen ini ya, segmen soal ini, Mojigoi itu cuma 25 menit. Bunpo Dokai itu kalau nggak salah 75 ya. 70 menit kayaknya. 70 menit. Nah, Chokai listening itu mengikuti audio, itu kalau nggak salah durasinya 40 menit. Ya. Seperti itu. Kemudian di N1, N2, karena Mojigoi dan Bunpo Dokai ini jadi satu, maka 25 menit ini ya 25 menit 25 ya 90 130 kalau nggak salah gitu sih ya. Ini kalau di total, kalau nggak salah loh ya, kalau saya nggak salah ini Mojigoi plus Bunpo Dokai itu 105 menit. Kemudian Chokainya 40 menit. Kalau nggak salah gitu. Ya. Kalau nggak salah ya. Atau ini mungkin Bunpo Dokainya 80 ya. Karena kalau nggak salah gitu sih. Ya, jadi 105 sama 40. 145 menit kayaknya. Ya. Nah, seperti itu. Dari segi durasi ya. Durasinya begitu. Kemudian dari segmen soal sekarang saya mau bicarain mengenai bagian-bagian soalnya ya. Ada di Mojigoi dulu. Mojigoi itu selalu terdiri atas pengetahuan kanji ya. Dari segi soal bisa aja menerjemahkan mencari kanji ya. Itu ada namanya mengalihkan kanji dari hiragana ke kanji dan sebaliknya. Jadi misalnya soalnya nanti apa gitu ya, kita ada di soal ada yang di misalnya kayak gini. Ada tulisannya di garis bawah. Nah, yang di garis bawah itu nanti kita cari kanjinya kayak gimana. Gitu ya. Misalnya gitu. Daihyo. Nah, nanti ada pilihannya, pilihan jawabannya ya. Kemudian segmen soal yang kedua untuk Mojigoi masih ya. Itu ada yang namanya nyari persamaan arti. Persamaan arti ya. Kemudian yang ketiga ada penggunaan kata. Nah, jadi dari segmen Mojigoi saja kita punya ada tiga gini ya, ada tiga bagian, yaitu ada kanji, ada soal tentang persamaan arti dan penggunaan kata. Saya akan bikin video untuk membahas soal-soal seperti ini, tapi entah yang mana ya. Mungkin nantian dulu. Jadi saya ingin perkenalkan ininya dulu. Kemudian
dari yang Mojigoi sudah, Bunpo Dokai. Bunpo Dokai itu paling tidak ada 2 jenis ya. Pertama adalah tentang grammar. Grammar itu berarti bisa tentang partikel gitu ya. Kemudian lagi satu adalah menyusun urutan kalimat. Nah, ini nanti ada kayak bintang-bintang gitu dia. Ya, ada kayak bintang-bintang gitu. Bunpo Dokai itu biasanya seperti ini, ya. Nah, itu ya. Kemudian ini ada 3. Kalau listening, Chokai itu ya cuma mendengarkan aja. Nah, nanti kan ada petunjuknya kalau mendengarkan itu ya. Jadi, itu dari segi tesnya. Dari segi tesnya ya. Kemudian berikutnya adalah dari segi scoring. Ya. Dari segi pemberian skor. Itu kalau JLPT ya, mau level N5, N1 atau N berapapun, skor maksimal adalah 180/180. Nah, teman-teman ingat tadi kan, segmen dari JLPT itu ada 3. Ada Mojigoi, ada Bunpo Dokai, ada Kanji, ada Chokai. Maka 180 ini akan dibagi 3, jadi 60/60. Kemudian ya 60 semuanya ya. 60, 60, 60. Nah, jadi tiap segmen, apakah itu tentang Mojigoi, apakah itu tentang Bunpo Dokai, apakah itu tentang listening atau Chokai ya, teman-teman cuma bisa dapat skor maksimal itu 60. 60 itu udah maksimal. Udah bener semua ibaratnya gitu, ya. Nah, di sini tiap level JLPT N5, N4, N3, N2, N1 masing-masing punya minimum skor untuk lulus. Minimum skor untuk lulus ya. Ini saya lupa angka detailnya. Tapi kalau nggak salah N5 itu minimumnya 90. N4 juga 90 kayaknya. N3 100 poin. N2 90 kayaknya. Kemudian N1 itu 100. Ya. Nah, makin naik levelnya kan, N1 itu paling tinggi dengan tingkat kesulitan paling tinggi dan dengan skor yang harus tinggi juga. Kalau N5 itu tingkat paling rendah. Ini skor total ya saya bilang. Skor total. Skor total minimum. Nah, skor total ini dapatnya dari mana? Ya, dapatnya dari tadi Mojigoi ditambah Bunpo Dokai, ditambah lagi Chokai. Jadilah skornya segini. Kalau nyampe ya. Tapi dalam JLPT itu ada juga skor per segmen. Ini kan tadi skor per segmen ya. Per segmennya itu ada minimum itu adalah 19. Kalau dia benar semua 60. Jadi minimum 19 ya. Nah, sekarang kita buat coba sebuah simulasi skor. Misalnya teman-teman ngambil N5. Skor total minimum 90. Kemudian dari nilai-nilai ini ya. Nilai-nilai ini Mojigoi, Bunpo, Dokai, dan Chokai. Ternyata teman-teman dapatnya 30 untuk Mojigoi. Kemudian ditambah lagi 40 untuk Bunpo Dokai. Dan ditambah lagi cuma 10. 30 listening. Jadi 30 tambah 40 tambah 30. 100 poin.
N5 minimumnya 90. Ya, N5 minimum 90. Jadi 100 poin ini lolos ya. Lulus N5. Nah, sekarang simulasi lagi. Misalnya teman-teman ngambil JLPT N4. Skor total minimumnya 90 ya. Minimum 90. Skor Mojigoi-nya 30. Skor Bunpo Dokai. Bunpo sama dengan berapa? 18 gitu misalnya. Kemudian skornya Chokai itu 40. 50 deh ya. Itu kalau di total berapa? 30 sama 50 80. 80 tambah 18 98. Skor total 98. Lulus dong harusnya karena minimumnya 90. Tapi ini tidak lulus ya. Tidak lulus karena bagian Bunpo itu nilainya di bawah minimum. Ya. Kan tadi saya sempat mention minimum itu kalau nggak salah minimumnya ya per segmen itu 19. Terus skor di Bunpo dapatnya 18. Nggak lulus. Walaupun skor secara total dia lulus ya. Jadi harus imbang kalau di JLPT itu ya. Skor totalnya berapa? Apakah masuk ke minimum? Kalau masuk, lihat lagi skor per segmennya. Apakah lulus atau tidak? Ini kan dia tidak lulus karena ini ya. Bagian Bunpo-nya kurang. Jadi ada satu segmen yang kurang walaupun skor totalnya lulus. Nah, sekarang kebalik. Dari segi segmen ya, misalnya saya ngambil N1 nih. Minimum 100. Mojigoi saya cuma dapat Mojigoi 30. Kemudian Bunpo dapatnya 30. Chokai dapatnya 30. Skor per segmen lulus. Tapi di total itu kan cuma 90. Sementara minimumnya 100. Ya nggak lulus. Nggak lulus. Nah, JLPT itu seperti itu ya. Jadi teman-teman harus balance antara 3 komponen JLPT tadi. Mojigoi, Bunpo, Bunpo dan Chokai. Dan ingat, ada yang namanya skor total, ada yang namanya skor per segmen. Dua-duanya harus imbang. Jangan sampai skor totalnya lolos, tapi ada satu dari 3 segmen itu yang jeblok. Nggak lolos nanti. Begitu juga skor ininya ya. Skor per segmennya semua lolos, ternyata skor totalnya nggak lolos. Nah, itu nggak gagal juga ya. Hati-hati di situ. Nah, itu tadi untuk pengenalan tentang JLPT ya. Kalau biaya saya nggak bisa info karena kayaknya berubah-ubah ya. Tiap tahun naik. Jadi kalau bisa, kalau nggak salah tiap tahun naik ya. Jadi kalau bisa sekali jebret langsung lolos gitu kan lebih enak ya. Sekali coba level tertentu udah yakin nih lolos nanti. Kegunaannya ini banyak, walaupun tidak mencerminkan secara nyata kemampuan bahasa Jepang seorang yang walaupun udah lulus N1 belum tentu loh dia ngomongnya lebih jago daripada orang yang tidak punya JLPT gitu ya. Jadi jangan gini ya, jangan dipakai sebagai harga mati. Walaupun memang benar itu akan bisa mempermudah untuk kayak kalau teman-teman mau pergi ke Jepang, entah urusannya apa ya, untuk kerja kah atau untuk lanjut kuliah, itu JLPT bisa mempermudah itu. Bisa mempermudah akses untuk pergi ke sana gitu ya, dengan tujuan-tujuan tadi. Nah, itu untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Ini tadi bikinnya dadakan aja, jadi maaf kalau nggak kayak biasanya itu ya. Silakan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.